Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Ada sukacita, amin. Kembali lagi bersama kami Galilea Community of Christ. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari saya jemput jemaat Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, Tuhan sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, kuasanya tak pernah berubah. Amin. Mari Roh Kudus, hadirlah Tuhan dan jamah setiap hati kami ya Bapa. Segala yang mustahil Tuhan, segala yang tidak mungkin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang pegang kendali. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita
untuk kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan dalam kesempatan ibadah hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang masih memberi kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Dan kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, supaya apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan, tidak akan lalu begitu saja. Kami percaya firman yang akan kami baca, kami dengar akan memberkati hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang penuh kuasa, sehingga setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk dan diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, kita akan lihat 2 Korintus 4 pada ayat 16, 17, dan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak orang pandangannya hanya terfokus atau tertuju kepada hal-hal yang kelihatan atau yang tampak oleh mata jasmani. Karena hanya memusatkan perhatian terhadap hal-hal yang kelihatan saja, mereka mudah sekali mengalami yang disebut dengan tawar hati. Tawar hati adalah ungkapan yang menyatakan suatu keadaan seseorang yang sedang tidak bersemangat, tidak ada kemauan atau motivasi lagi, tidak lagi antusias, hilang keberanian, takut, tapi juga kecewa. Melihat hal tubuh lahiriahnya semakin merosot, orang kemudian menjadi tawar hati. Tubuh lahiriah atau jasmani semakin hari semakin merosot adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Bagaimanapun juga, semakin bertambahnya usia seseorang, semakin tua, maka fisik pun semakin melemah. Tidak ada obat atau cara untuk menghambat menjadi tua atau bertahan agar tetap awet muda. Apapun resep di luar sana yang ditawarkan kepada saudara dengan harapan awet muda, itu hanyalah semu. Ya, karena saya katakan bahwa bertambah usia, makin tua, fisik pun semakin melemah. Itu alami. Tidak sedikit orang menjadi stres karena takut tua, takut fisiknya tidak bagus lagi. Karena itu mereka berusaha sedemikian rupa untuk merawat tubuhnya dengan cara ada operasi di sana sini supaya mempertahankan tubuhnya tetap muda. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak tawar hati sekalipun tubuh lahiriahnya semakin merosot. Di ayat 16 tadi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Rasul Paulus tidak tawar hati sekalipun tubuh lahiriahnya semakin merosot, karena ia sadar bahwa manusia itu berasal dari debu. Pada saatnya manusia akan kembali kepada debu.
Kejadian 3 ayat 16 di sana tertulis begini Bapak Ibu. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang menguatkan Rasul Paulus, sekalipun manusia lahiriahnya merosot, manusia batinianya diperbaharui dari hari ke hari. Ada kebenaran di sini. Ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Manusia lahiriah atau yang kelihatan sifatnya hanya sementara, akan kembali kepada debu. Tetapi manusia batiniah itu kekal dan akan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa pada saat kedatangan Kristus kelak, orang percaya akan hidup dengan tubuh yang sudah dibangkitkan dan dimuliakan. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Saudara bisa baca itu di 1 Korintus 15 ayat 42, 43 dan ayat 44. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis begini di pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus lebih memperhatikan manusia rohaniah kita. Dan jangan hanya memperhatikan manusia lahiriah semata-mata. Manusia lahiriah disebut pula manusia daging. Perbuatan daging telah nyata di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 dikatakan begini. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Manusia daging akan menuntun seseorang kepada kebinasaan, Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, manusia batiniah kita dengan terus berada dalam hadirat Tuhan dan melekat kepadanya agar manusia batiniah kita semakin diperbaharui. Pembaharuan manusia batiniah ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan di Efesus pasal 4 pada ayat 23. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, goal atau sasaran dari pembaharuan manusia batinia adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kolose 3 ayat 10, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Yang kelihatan juga berbicara tentang masalah dan penderitaan hidup yang kita alami Bapak Ibu. Masalah dan penderitaan seringkali membuat kita mudah tawar hati. Nah, Rasul Paulus tidak tawar hati sekalipun ia harus mengalami penderitaan dan masalah yang berat dalam hidupnya. Kalau sudah baca di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Mengapa demikian? Ya karena Rasul Paulus percaya akan janji Tuhan bahwa di balik penderitaan yang kelihatan ini ada sesuatu yang tidak kelihatan,
yaitu apa? Kemuliaan. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi di balik masalah ada rencana Tuhan yang indah, karena masalah adalah bahan baku terjadinya mukjizat. Jadi saya tegaskan, masalah adalah bahan baku terjadinya mukjizat. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah kita, tetapi kita juga harus lebih memperhatikan manusia rohani, karena ini akan membawa kita kepada kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya tidak hanya terfokus pada perkara-perkara yang kelihatan, yang hanya tertuju kepada hal-hal yang kelihatan, yang nampak oleh mata jasmani. Karena itu hanya sementara. Tetapi sama seperti Rasul Paulus, juga dia memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara yang rohani, yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk hari ini firman Tuhan, supaya kami semua memperhatikan manusia batiniah kami. Karena manusia lahiriah berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kiranya kami semua disadarkan hari ini bahwa kami harus mencari perkara-perkara yang di atas, yang melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan kekekalan. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan kami bisa memuliakan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Jemaat Galilea Community of Christ. Hamba doa untuk setiap mereka yang memberi, kiranya Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Semuanya hidup berkelimpahan, mengalami penyertaan dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun ini. Sambil memberi, kami siapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan, boleh disalurkan melalui rekening yang ada di layar dan juga bisa melalui QRIS. Dan tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Dan siapkan hati pikiran kita untuk mendapatkan perjamuan kudus dari Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan via transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap persembahan yang saudara berikan, Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Di 1 Korintus pasal 11 menjadi dasar perjamuan kudus kita. Di ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita ambil hosti. Saya jemput kita semua berdiri dan kita angkat. Mari kita katakan, apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia, Tuhan Yesus, mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Kita angkat dan katakan apa yang saya katakan. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan, aku percaya Engkau akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang kukerjakan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Kita sudah menerima tubuh darah Tuhan, mari kita mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, menjalani kehidupan di sepanjang tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau dan Engkau akan memberkati setiap kami. Setiap mereka yang sakit, aku doa di dalam nama Yesus, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami terpelihara di sepanjang tahun ini, dan Tuhan berkati apa yang kami kerjakan berhasil. Kami bawa seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami gagal. Tapi rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan berhasil, mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, Sungguh